Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa, dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan atau menikmati tayangan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dahsyatnya pikiran bawah sadar dengan tema membangkitkan pikiran bawah sadar. Sahabat restorasi jiwa, area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang dimaksudkan tentunya bukan suatu area atau tempat objektif bagi pikiran kita, melainkan sekedar gambaran visual untuk memudahkan pemahaman kita bagaimana proses atau dinamika kebangkitan dan keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Pikiran kita dapat diibaratkan seperti gunung es. Bagian dari gunung es yang terlihat atau tampak menjulang di permukaan adalah pikiran sadar kita. Sementara bagian gunung es yang tidak terlihat, tersembunyi di bawahnya adalah pikiran bawah sadar kita. Bagian gunung es yang tersembunyi ini jauh lebih besar dari bagian yang tampak di permukaan. Lebih dari sekedar besar, bagian yang tidak tampak atau pikiran bawah sadar kita menyimpan kekuatan-kekuatan dahsyat, menyimpan banyak misteri, menyimpan kreativitas, kecerdasan, penciptaan, dan penentu dari kebiasaan hidup dan keseharian kita. Secara lebih detail, kita dapat menggambarkan pikiran kita dalam sebuah lingkaran yang mencakup 3 bagian atau lapisan. Lapisan pertama atau lapisan terluar adalah pikiran sadar atau conscious mind kita. Pikiran sadar kita adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran, logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Kita berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana, pengirim pesan, dan perintah kepada pikiran bawah sadar kita. Lapisan kedua adalah pikiran kritis atau critical mind atau critical thinking yang akan menentukan apakah ide, gagasan, atau saran atau pesan diperkenankan untuk diterima oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran kritis akan menganalisis, mempertanyakan, atau menghambat masuknya gagasan ke alam bawah sadar kita. Lapisan ketiga atau lapisan terdalam adalah pikiran bawah sadar kita yang terhubung dengan energi dan penciptaan. Pikiran bawah sadar adalah pikiran kreatif yang melaksanakan apa saja yang direncanakan pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar sekedar merespon apa yang disampaikan, apa yang dikesankan, apa yang diminta dan diputuskan oleh pikiran sadar kita, tanpa membantah ataupun membuat pilihan. Ketika kita sendiri atau orang lain mengatakan kepada kita, misalnya contoh, saya melihat Anda punya potensi. Saya yakin Anda bisa sukses dan jadi orang kaya raya dalam waktu 3 tahun.
ketika pernyataan itu muncul dari bibir orang lain atau bahkan dari pikiran kita sendiri, maka pikiran sadar kita barangkali sudah mengiyakan atau telah menerima dan telah meyakininya. Bila keyakinan itu terus-menerus diulang, terus-menerus diperkuat, dan terus-menerus digambarkan secara jelas, maka ia akan meresap dan tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan saat itu juga, pikiran bawah sadar mulai bekerja dan merespon untuk mewujudkannya. Namun, sangat mungkin pula dengan secara tiba-tiba atau selang beberapa waktu kemudian, pikiran kritis kita mengatakan, kamu jangan bermimpi. Kemudian mempertimbangkan dan melihat fakta-fakta bahwa betapa susahnya kesuksesan itu, betapa menjadi seorang sukses itu berat, betapa kekayaan itu susah, dan hal-hal yang lain yang membantah. Pikiran kritis kita akan secara terus-menerus membombardir dengan pernyataan-pernyataan atau alasan-alasan bukti-bukti yang meyakinkan kita bahwa kita tidak akan mampu mewujudkan impian dan keinginan kita. Ide atau pesan positif bahwa kita bisa menyelesaikan atau bisa dan mampu sukses serta menjadi orang kaya raya dalam waktu 3 tahun bukan saja tidak masuk dan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, tapi justru tergantikan dengan ide dan pesan negatif bahwa kita tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa sukses sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oleh karena pesan negatif itu yang kemudian justru secara tanpa sadar terus-menerus dan akhirnya tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, maka yang terjadi adalah kita benar-benar tidak mampu dan kita menjadi orang gagal dan terus-menerus seperti apa fakta yang kita terima. Banyak hal atau keadaan yang kemudian membantu kita untuk gagal, karena sesungguhnya gagal telah menjadi tujuan dan kegagalan adalah perintah yang diberikan oleh pikiran sadar kita untuk melaksanakan atau untuk dilaksanakan oleh pikiran bawah sadar yang tidak dapat membantah, tidak dapat membuat pilihan kecuali melaksanakannya. Dari uraian itu, kita sudah sangat jelas bahwa untuk memanfaatkan, membangkitkan, dan menjalin keterhubungan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar secara disengaja dan terencana, kita harus menembus, melintasi sebuah tembok yang besar, yaitu tembok pikiran sadar dan pikiran kritis kita, agar ide, pesan, keinginan, impian, atau keyakinan-keyakinan positif kita dapat secara bebas masuk dan tertanam dalam pikiran bawah sadar. Dengan begitu, kita telah secara sadar dan dengan sengaja mampu memanfaatkan, merencanakan, memilih, dan memutuskan gagasan apa yang akan ada dan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Menggunakan atau memanfaatkan pikiran bawah sadar secara sengaja, secara sadar, dan terencana dimasukkan untuk membedakan dari ide, gagasan, keinginan, emosi-emosi, dan kebiasaan
yang secara tanpa sadar atau tidak direncanakan masuk akan mengakar ke dalam pikiran bawah sadar, akan membentuk kenyataan sesuai dengan pesan yang ditanamkan oleh pikiran sadar. Ketika pikiran sadar seseorang secara terus-menerus, secara berulang-ulang atau repetitif mengatakan bahwa kita tidak akan mampu melakukan, maka meskipun tidak direncanakan untuk ditanamkan dalam pikiran bawah sadar, gagasan itu secara tanpa disadari telah tertanam dalam pikiran bawah sadar yang akan mewujudkan tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, dengan merencanakan secara sengaja memasuki pikiran bawah sadar, itu artinya melalui pikiran sadar kita memilih, kita menentukan atau gagasan-gagasan apa yang benar-benar ingin kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Ibarat seorang petani, kita secara sadar memilih bibit yang terbaik berupa pikiran, ide, dan keinginan, lalu menanamkannya di lahan yang subur, yaitu pikiran bawah sadar. Dan mengetahui apa yang harus terus kita lakukan, atau kita memahami cara dan teknik merawat impian dan keinginan. Untuk dapat memanfaatkan atau membangkitkan dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar dengan sengaja, secara sadar dan terencana, kita harus menembus melintasi tembok pikiran sadar dan pikiran kritis. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menembus? Bagaimana cara kita melintasi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Atau dengan perkataan lain, bagaimana kita dapat memasuki pikiran bawah sadar? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan terlebih dahulu membahas tentang gelombang otak yang menunjukkan aktivitas otak atau pikiran kita. Bila area pikiran sadar dan bawah sadar menggambarkan tempat dari pikiran sadar dan bawah sadar, maka gelombang otak lebih jauh menggambarkan aktivitasnya. Hal itu selanjutnya menjadi suatu petunjuk harus pada frekuensi berapa gelombang otak kita sehingga kita dapat memasuki atau berada dalam pikiran bawah sadar. Gelombang otak atau aktivitas otak kita dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan yang disebut elektroencephalograph atau disingkat EEG, yang menghasilkan rekaman aktivitas elektrik yang disebut dengan gelombang otak. Pola atau hasil rekaman gelombang otak akan berubah-ubah sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh seseorang. Pada saat kita mengendarai mobil, berdoa, atau tertidur, gelombang otak kita menunjukkan frekuensi gelombang otak yang berbeda. Frekuensi gelombang otak diukur dengan satuan Hertz atau perputaran per detik. Berdasarkan penelitian, ada 4 pola gelombang otak manusia yang menunjukkan aktivitas otak yang berbeda, yaitu gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta. Gelombang otak beta adalah gelombang otak yang frekuensinya paling tinggi, kira-kira di antara 14 sampai dengan 20 Hz. Ini terjadi pada saat kita berada dalam keadaan terjaga atau berada dalam kondisi kesadaran normal untuk merespon, menyadari, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Kita berada dalam gelombang beta ketika sedang menjalani aktivitas keseharian,
seperti berdiskusi, menganalisa, berpikir tentang banyak hal, mengendarai mobil, membuat keputusan, dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan normal kita sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah gelombang alfa yang frekuensinya lebih lambat dari gelombang beta, yaitu di kisaran 8 Hz sampai dengan 13 Hz. Ini terjadi pada saat kita dalam kondisi santai, rileks, kondisi nyaman, bebas dari beban, bebas dari kecemasan dan ketakutan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai pintu gerbang untuk memasuki dan membangkitkan kekuatan pikiran bawah sadar kita sepenuhnya. Disinilah tempat di mana kita dapat memulai menaburkan benih-benih impian, benih-benih keinginan, atau menggambarkan bentuk diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah gelombang theta dengan frekuensi kira-kira 4 sampai dengan 7 Hz. Ini terjadi pada saat kita dalam keadaan trans atau seakan-akan sedang bermimpi, sadar, atau berada dalam suasana kondisi meditatif yang dalam. Dalam kondisi ini, kita akan merasakan suatu rasa kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan kita terhubung dengan potensi-potensi terbesar kita. Potensi, kreativitas, emosi-emosi kita yang dapat dimanfaatkan atau ditekan, tertimbun dalam alam pikiran bawah sadar, berada pada gelombang ini. Kita dapat membangkitkan, kita dapat memanfaatkan kembali potensi atau kreativitas kita yang tersembunyi, termasuk membenahi permasalahan psikis dan bahkan kepada fisik kita. Yang keempat adalah gelombang delta dengan frekuensi 0,5 Hz sampai 3 Hz. Ini terjadi saat kita tertidur lelap atau berada dalam ketidaksadaran. Berada dalam kondisi delta ini juga menjadi bagian penting sebagai ruang di mana kita dapat mengistirahatkan tubuh dan pikiran sepenuhnya, sehingga kita memiliki kekuatan untuk kembali melanjutkan aktivitas dan kehidupan. Dari uraian tersebut di atas, kiranya jelas bahwa untuk dapat menembus atau memasuki pikiran bawah sadar, kita harus berada pada gelombang antara alfa dan delta, yaitu dalam kondisi yang suasana gelombang otak theta, atau berada dalam kondisi antara alfa dan theta. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita bisa sampai pada gelombang otak alfa, theta, dan delta? Jawabannya adalah dengan cara-cara tertentu, atau yang paling mudah adalah dengan relaksasi dan meditasi. Selanjutnya bisa melakukan visualisasi dan diisi dengan afirmasi atau diisi dengan sugesti-sugesti berupa kalimat afirmasi yang disusun dengan tepat. Sahabat restorasi jiwa, demikian untuk pembahasan kita pada saat ini. Kita akan melanjutkan pendalaman bagaimana
cara untuk memberi kekuatan dan memasuki dan memanfaatkan pikiran bawah sadar lebih semakin kuat. Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Pastikan Anda mempelajari, memahami secara komprehensif agar apa yang kita cita-citakan atau kita mampu menemukan kesejatian kita. Kiranya sajian kami bermanfaat. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Salam sehat, sukses penuh kebahagiaan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya, dan amin.